Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys. Berjumpa lagi bersama kami channel Mondays Movie, channel yang khusus membahas alur film. Dikarenakan otak saya masih nge-lag akibat membahas film Mirage, maka dari itu saya akan mencoba membawakan alur film yang simpel tapi berbobot. Loh, kok bisa berbobot? Bisa dong, karena di film kali ini kita akan disuguhkan sebuah karya dari seorang sutradara yang terkenal, yaitu Om James Cameron, yang karya-karyanya sudah bukan kaleng-kaleng lagi. Salah satunya adalah film fenomenal yaitu Avatar tapi yang ada birunya. Oke, tanpa banyak berkata-kata lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya, dan tetap di dia wae. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah tempat yang tampak seperti tempat pembuangan sampah yang begitu luas. Di tempat itu kita melihat seorang pria parubaya yang bernama Dr. Ido sedang memungut sesuatu di tempat tersebut. Di semua sudut tempat itu dipenuhi oleh tumpukan benda metal dan beberapa potongan tubuh dari sebuah robot yang sudah tidak terpakai lagi. Ido pun segera menuju suatu tempat yang sempat menarik perhatiannya. Rupanya di sana dia menemukan potongan tubuh dari sebuah robot. Namun yang aneh, inti atau core dari robot itu masih berfungsi dengan baik, sehingga hal itu membuat Ido mengambil potongan tubuh itu untuk diperbaiki. You're alive? Singkat cerita, Ido pun segera memperbaiki robot itu untuk dirakit dengan sebuah tubuh buatan. Dan hasilnya didapat sebuah robot imut, tapi harus diwaspadai karena yang imut biasanya suka jual mahal. Adik-adik. Setelah itu robot tersebut tersadar dan tampak keheranan. Di sana pula lah si robot itu mulai menyesuaikan keadaan dengan tubuh barunya. Untuk pertama kalinya robot itu bertemu dengan Ido sang penciptanya. Walaupun dia seorang robot, Ido sudah memprogram dia untuk merasakan emosi atau insting layaknya seorang manusia. Sehingga dengan kemampuan itu si robot bisa merasakan sensasi atau rasa dari suatu makanan. Di balik semua fitur yang hampir mendekati sempurna, ternyata Ido masih belum bisa menyempurnakan ingatan atau memori dari si robot. Dengan kata lain, robot itu tidak akan ingat dengan apa yang sudah dia lakukan di masa lalu. Sebagai bentuk perhatian Ido kepada si robot, dia pun memberikan nama robot itu dengan nama Alita. Dr. Dyson Ido. Well, I'm learning names. Do you have one for me? It's a nice name. Alita. Ketika sedang berjalan-jalan, Alita melihat seekor anjing yang sedang berada di jalanan. Di sana pula lah Alita menemukan sebuah tulisan yang berisikan sayembara. Tak berselang lama muncul beberapa robot Centurion atau robot penjaga di tempat itu. Alita tidak sedikit pun gentar menghadapi robot itu. Jika dia tidak ditarik oleh seseorang, entah apa yang terjadi pada Alita. Namun dibalik semua itu kita bisa melihat refleks dan insting Alita yang sepertinya hal itu tidak dimiliki robot lain pada umumnya. Kejadian itu sendiri membuat kagum seorang manusia yang bernama Hugo. Hugo ini adalah manusia sempurna layaknya seperti Dr. Ido. Walaupun sesama manusia, Ido tampak tidak suka melihat Alita dekat dengan pemuda tersebut. What planet are you from? Hey, what are those things? Alita's new here. She's still learning about things. Alita, come on, let's go. Malam harinya film memperlihatkan seorang wanita yang sedang berjalan sendirian. Ketika sudah berada di suatu tempat, tiba-tiba di tempat yang berbeda, Alita yang terbangun melihat Ido yang sudah pulang dari suatu tempat. Namun yang aneh, dari dirinya Ido tampak kesakitan seperti sedang menahan luka. Dari tangannya Alita melihat sebuah bekas luka yang entah dari mana Ido mendapatkan luka tersebut. Namun begitu, Ido tampak biasa saja seperti tidak terjadi sesuatu atas dirinya. Sehingga hal itu menimbulkan kecurigaan tersendiri di dalam diri Alita. Another girl was murdered last night, right near there. No, I don't want you out after dark. I don't just promise me that. Okay. Pagi harinya tempat Ido kedatangan seorang wanita yang tak lain adalah mantan istri dari Ido yang bernama Siren. Rupanya mereka berdua adalah pasangan dokter ahli bedah yang terkenal di kotanya.
Di sini kita mengetahui pula sebuah fakta bahwa Ido pernah mempunyai seorang anak namun telah meninggal. Sehingga hal itulah yang membuat Ido tampak protektif kepada Alita karena dia belum bisa melupakan kematian anaknya. Sementara itu di tempat yang berbeda Alita melihat pertandingan motoball yang diadakan oleh Hugo dan teman-temannya. Alita yang antusias segera bergabung dengan mereka untuk ikut serta dalam permainan tersebut. Awalnya Alita sempat kesulitan dengan aturan permainan itu. Bahkan dia sempat dicurangi oleh teman Hugo yang bernama Tanji. Akan tetapi hal tersebut tidak sedikit pun membuat Alita kapok. Dia terkesan penasaran dengan permainan itu. Bahkan lebih dari itu Alita tampak tertantang untuk bisa memenangkannya. Hingga akhirnya dengan hanya melihat sebentar saja pergerakan orang lain Alita bisa langsung paham dan menguasai keadaan. Bahkan dia bisa memenangkan pertandingan itu dengan sangat mudah. Fakta tersebut jelas membuat kita semakin penasaran dengan siapa sosok Alita yang sebenarnya. Singkat cerita, malam pun datang. Kala itu Alita tersadar dan tidak bisa tidur karena suatu yang sedang dia pikirkan. Sementara itu di tempat yang sama Alita melihat Ido yang akan pergi ke suatu tempat. Alita pun memutuskan untuk membuntuti Ido guna mengetahui apa yang dilakukan oleh sang dokter. Dengan langkah yang hati-hati Alita terus membuntuti Ido kemanapun dia pergi. Tiba di suatu tempat Alita menyaksikan Ido sedang mempersiapkan senjata dan akan menyerang seorang wanita. Ketika dia sudah bersiap menghantamkan senjatanya, tiba-tiba Alita mencegahnya. Lalu setelah itu... Alita! Oh no. It's a trap. Looking for me, Doctor. Para robot mulai menampakkan dirinya karena ternyata tempat itu adalah jebakan yang telah dipersiapkan oleh para robot itu sebelumnya. Hal tersebut semakin membuat Ido terpojok karena dia harus melawan 3 robot sekaligus. Selain itu, dia harus melindungi Alita dari ancaman para robot yang akan memburunya. Terjadi sebuah pertarungan yang tak seimbang antara Ido dengan salah satu robot. Namun setelah itu, kita akan dibuat terkejut sekaligus kagum dengan apa yang dilakukan oleh Alita kepada robot-robot itu. Alita, run! Dengan sebuah gerakan cepat, Alita bisa menghancurkan dengan mudah satu robot yang menyerangnya. Yang lebih hebat lagi, Alita melakukan semua itu hanya dengan beberapa kali gerakan. Dan apa yang dilakukan oleh Alita adalah sebuah hal yang tidak pernah dilakukan oleh robot manapun sebelumnya. Sehingga hal itu semakin meyakinkan kita bahwa Alita bukanlah robot sembarangan. Melihat apa yang dilakukan oleh Alita, robot lain pun mulai menyerangnya. Dan lagi-lagi semua itu bukanlah ancaman yang serius bagi Alita. Karena di sana Alita kembali bisa menang dengan mudah menghadapi robot yang menyerangnya. Pertarungan terakhir pun Alita lakukan dengan seorang robot yang bernama Grewiska. Dan seperti yang kita tahu, Alita bisa mengimbangi setiap serangan yang dilancarkan oleh robot itu. Hingga pada suatu momen, akhirnya Alita mendapatkan sedikit kilasan memori tentang siapa sosok dirinya. Setelah itu dengan mudahnya Alita bisa menghancurkan salah satu tangan dari robot itu. Hingga membuatnya kabur meninggalkan Alita dan Ido di tempat itu. Dengan berakhirnya pertarungan itu, Ido pun mulai jujur kepada Alita bahwa dia adalah seorang hunter warrior, yaitu seorang pemburu yang mengejar robot-robot yang bermasalah untuk mendapatkan hadiah. Dan semua itu Ido lakukan agar klinik yang dia kelola bisa terus berjalan dengan bantuan dana hasil perburuannya. I take the money. You do it for the money?
I do this work for other reasons. Clinic would have closed long ago. Di tempat yang berbeda, Grewiska yang sudah rusak datang ke tempat yang di situ ada istri dari Ido. Rupanya Siren selama ini telah bekerja untuk seseorang yang bernama Vector yang merupakan kaki tangan dari sang antagonis yang bernama Nova. Namun yang membuat mereka semua heran ialah fakta bahwa kerusakan yang terjadi pada robot itu ialah ulah dari Alita. Yang padahal dengan tubuh sekecil itu Alita bisa membuat daya hancur yang begitu besar pada musuh yang dia hadapi. Dan itu hanyalah sebagian kecil dari efek yang Alita timbulkan. Dan cerita selanjutnya Alita akan membuat kita terkesan dengan efek kerusakan yang lebih parah dari semua ini. Segera Siren memperbaiki Grewiska dengan kemampuan yang dia miliki. Setelah itu, tiba-tiba tubuh Grewiska ada yang mengambil alih, dan dia adalah Nova sang antagonis dari film ini. Grewiska atau Nova mengatakan bahwa Alita bukanlah robot sembarangan. Mereka harus mewaspadai Alita karena dia akan merepotkan suatu saat nanti. Untuk itu Nova meminta Siren agar mengupgrade robot itu dengan spare part terbaik yang mereka miliki. Who did this to Grewiska? Is there evidence of extraordinary power? A little cyborg girl. I don't understand how she could create such force with such... Di tempat lain Ido mencari profil dari robot yang menyerangnya yaitu Grewiska. Akan tetapi data tentang robot itu sama sekali tidak ditemukan di sistem pencarian. Dan jelas ini adalah ulah dari Nova sang antagonis. Kota itu benar-benar sudah dikendalikan oleh dirinya. Setelah itu Alita mengutarakan keinginannya untuk menjadi seorang hunter warrior. Hal itu dimaksudkan untuk memicu ingatan Alita tentang masa lalunya yang selalu hadir ketika situasi terdesak. Namun begitu, Ido melarang hal itu karena terlalu beresiko. Mendengar itu, Alita pun marah kepada Ido dan pergi dari tempat itu lalu meninggalkannya. We could be a team. I think that's impossible. This is dangerous, dirty one. Alita! Untuk pertama kalinya Alita melihat pertandingan motoball secara langsung bersama Hugo. Dia terlihat sangat antusias menyaksikan pertandingan yang cukup berisiko tersebut. Dan di sana pula lah Alita melihat Siren yang sedang bersama Vector. Selain memasok untuk Dr. Ido, Hugo juga menjadi salah satu pemasok spare part untuk tim Siren dan Vector. Di sisi lain, film akan memperlihatkan keadaan di suatu jalan dengan memperlihatkan robot yang sedang dikepung dan akan dilumpuhkan. Dan ternyata Hugo selama ini mendapatkan spare part dari hasil mempreteli suku cadang robot lain. Dan itu termasuk hal yang ilegal karena akan membawa bencana untuk dirinya suatu saat nanti. Go. Get the grind cutters over to Shirin right away. Vector, you prick! Suatu hari Alita pergi keluar kota Iron City untuk melihat sebuah pesawat yang merupakan bekas perang pada zaman dahulu. Di tempat itu pula, Hugo bercerita bahwa di dalam pesawat itu ada sesuatu yang sudah terkubur selama beberapa tahun, yaitu suatu komponen peninggalan pasukan elit pada zaman dahulu yang bernama United Republic of Mars atau disingkat URM. Who was the enemy? United Republics of Mars. The enemy launched the last attack with the urn. Seketika memori Alita merespon dan terhubung dengan komponen pesawat yang ada di dalamnya. Dan ternyata di sana Alita menemukan sebuah tubuh robot yang tampak aneh dan seperti tubuh robot yang biasa dipakai untuk berperang. Dengan bergegas, Alita segera membawa tubuh itu ke daratan. Setelah ini kita akan dibuat kagum dengan siapa sosok Alita yang sebenarnya dan bagaimana dia mendapatkan kemampuan yang begitu besar di dalam tubuhnya. We have to go to the command deck. How does she know that? It's forward. Penasaran dengan material dan asal-usul tubuh itu, Alita pun segera pergi ke rumah Ido untuk memeriksanya. Setelah diperiksa, didapat suatu informasi bahwa tubuh itu bernama Berserker, yaitu suatu komponen yang digunakan oleh pasukan URM pada zaman dahulu ketika menyerang kota Zalem. Nah, memori Alita yang terhubung dengan tubuh itu adalah reaksi alami karena sebelumnya dia pernah memakai komponen yang sama. Itu artinya Alita adalah salah satu bagian dari pasukan URM yang melegendaris. It's a humanoid weapon system. This is called a Berserker. Lebih dari itu, memori Alita masih menyimpan suatu teknik kuno yang bernama Panzerkunde, yaitu teknik bela diri yang dipakai oleh pasukan elit tersebut. Sehingga hal itulah yang membuat Alita sangat responsif dan tertarik akan suatu konflik di sekitarnya. Dengan kata lain, inti dari tubuh Alita memang sengaja disetting dan dilatih untuk menjadi seorang prajurit yang mematikan.
Setelah mengetahui informasi itu, Alita pun meminta Ido agar tubuh itu dipasang ke dirinya. Akan tetapi hal tersebut ditentang oleh Ido karena itu terlalu beresiko. Sang dokter pun beralasan bahan itu sudah tidak ditemukan di kota Iron City. Itu artinya jika Alita memakai tubuh itu maka dia tidak bisa diperbaiki jika suatu saat mengalami kerusakan. Alasan tersebut cukup masuk akal diutarakan oleh seseorang yang peduli kepada Alita. Namun begitu, Alita tidak menerima semua itu dan umbak-ambak kepada Ido dengan raut muka yang kecewa. Whatever you were, it's not who you are now. Forget it. Unite you with this body. That's fine. Untuk melampiaskan kekesalannya, Alita pun pergi ke tempat registrasi seorang hunter warrior. Di sana, dia nekat mendaftarkan diri menjadi seorang pemburu hadiah. Hal itu dia lakukan karena ingin membuktikan kepada Ido bahwa dia adalah seorang robot petarung, bukan sekadar robot imut semata. Setelah itu, dia mengajak Hugo untuk mendatangi tempat berkumpulnya para hunter warrior. Whose rules do I live by? Kehadiran Alita di tempat itu disambut sinis oleh seorang hunter warrior yang bernama Japan. Japan meremehkan niat Alita yang telah menjadi seorang pemburu hadiah. Bahkan dengan sombongnya dia memperkenalkan semua anggota hunter warrior yang levelnya sudah dikatakan senior. Tanpa dia sadari bahwa Alita adalah seorang prajurit yang bisa saja dengan mudah menghabisi semua robot yang ada di sana. Mendengar hal itu, Alita hanya tertawa kecil dan mengatakan bahwa dia pernah membunuh pemilik pedang yang Japan pakai selama ini. Hal itu Alita lakukan sebagai bentuk respon atas intimidasi yang telah Japan lakukan. Setelah itu Alita mengajak semua anggota yang ada di sana untuk bersatu melawan seorang robot yang bernama Grewiska. Namun lagi dan lagi, ajakan Alita tidak didengar oleh mereka dan menganggap bahwa robot imut itu hanya sedang ngacaprak tanpa tujuan. I came to ask for your help, so I'm calling on you. Sebagai bukti bahwa Alita tidak main-main, dia pun menantang Japan dan semua robot yang ada di sana untuk bertarung dengan dirinya. Jika mereka menang, maka Alita akan melakukan apapun untuk mereka. Sebaliknya, jika Alita menang, maka mereka harus membantu Alita untuk memburu Grewiska. Pertarungan pun dimulai dengan Alita yang hanya dengan gerakan sederhana bisa membuat Japan tumbang tanpa perlawanan yang berarti. Melihat Japan yang bisa tumbang semudah itu, para hunter warrior pun sempat kaget dengan kemampuan yang Alita miliki. Setelah itu, Alita memprovokasi semua robot yang ada di sana dengan mengatakan bahwa mereka tidak lebih dari seorang pengecut. Hingga akhirnya keributan pun pecah di tempat tersebut. Di tengah keributan itu, robot yang Alita cari akhirnya datang juga. Dengan tubuh yang sudah di-upgrade, Grewiska dengan percaya diri menantang Alita untuk berduel. Dan di sanalah Hugo sempat terkejut tatkala dia mengetahui bahwa spare part yang dia jual justru diterapkan kepada Grewiska, yang tak lain adalah musuh dari Alita. Dan jelas semua itu adalah sebuah kesalahan besar. Setelah itu Hugo meminta pemburu lain untuk menolong Alita. Akan tetapi mereka tidak mau ikut campur dengan urusan antara Alita dan Grewiska. Alita yang menerima tantangan itu kemudian menyusul Grewiska untuk melakukan duel dengannya. Di tempat itu Alita mulai melancarkan serangannya ke arah robot tersebut. Awalnya Alita sempat mengimbangi setiap serangan yang Grewiska berikan, namun setelah beberapa lama, dengan tubuh yang sudah di-upgrade, hal tersebut jelas membuat robot itu mempunyai kemampuan yang lebih di atas Alita. Terlebih, Alita menghadapi pertarungan itu hanya dengan tangan kosong. Hingga akhirnya Alita pun harus menerima kenyataan bahwa tubuhnya sudah tidak utuh lagi akibat serangan yang Grewiska berikan. Dan pada suatu momen kita akan melihat bagaimana jiwa pantang menyerah Alita bisa memberikan dia semangat yang lebih untuk menghadapi musuhnya.
Di luar dugaan, tubuh Alita yang hanya menyisakan satu tangan saja bisa memberikan sebuah serangan yang membuat Grewiska kewalahan. Dan dampaknya, robot besar itu harus pergi dengan tubuh yang mengalami kehancuran yang cukup parah. For mercy! Singkat cerita, Ido pun akhirnya tidak mempunyai pilihan lain dan harus menyatukan inti dari Alita dengan tubuh Berserker. Dan hasilnya, Alita pun telah secara resmi sempurna seperti dahulu dia menjadi seorang prajurit URM yang gagah berani. Sementara itu di tempat yang berbeda, Grewiska adat-adatan terparuh kepada Siren karena dia kembali dikalahkan oleh Alita. Karena dia sudah menganggap remeh robot imut itu. Dan di sana pula lah tubuh Vector dikuasai oleh Nova untuk memberitahu siapa sosok Alita yang sebenarnya. Untuk memicu ingatannya, Alita pun memutuskan untuk mengikuti pertandingan motoball yang diadakan di kota itu. Ido kembali memperingatkan Alita bahwa dia harus waspada karena jika dia hancur di pertandingan ini, maka itu artinya dia tidak bisa diperbaiki akibat tubuh Berserker yang dia kenakan. If you wreck this body, I can't fix. Remember? Masih di tempat yang sama, Vector menawarkan hadiah kepada para kontestan bagi siapa saja yang bisa menghancurkan Alita, tanpa dia sadari bahwa itu hanyalah perbuatan yang sia-sia. Di sisi lain, Hugo datang ke sebuah tempat untuk menghentikan teman-temannya yang akan mencoba mempreteli sebuah robot. Hal itu dia lakukan karena sudah tidak mau menyuplai Vector yang menurutnya sudah di luar batas. Masih di tempat yang sama, Japan datang ke tempat itu untuk memburu Hugo karena dia ingin membalas dendam kepada Alita yang sudah mempermalukannya. Sementara itu, teman Hugo yang bernama Tanji harus mati dengan cara yang mengenaskan akibat ulah dari Japan. Kembali ke pertandingan Alita, Ido menyadari bahwa lawan Alita bukanlah pemain motoball biasa. Akan tetapi mereka adalah para robot bermasalah dan beberapa hunter warrior yang bertugas untuk memburu robot dengan sebuah imbalan. Itu artinya pada pertandingan kali ini Alita adalah sebagai target sasaran dari mereka semua. Namun yang menarik, Alita tidak sedikit pun gentar dengan peringatan dari Ido. Bahkan dia terkesan senang dan menanyakan siapa saja yang akan memburunya. Saat Ido mengatakan bahwa semua peserta akan memburu Alita, Alita pun merasa tertantang dan sangat beradrenalin untuk menghabisi mereka semua. Alita! They're gonna kill you! Set up, you gotta get out of there. Which ones? All of them! Di tengah pertandingan, Hugo menghubungi Alita dan mengatakan bahwa Japan sedang memburunya. Alita yang sedang riweuh pun segera meninggalkan arena itu untuk pergi ke tempat Hugo. Usaha Alita tampaknya menemui kendala manakala sisa robot yang mengejarnya terus memburu dirinya. Namun begitu, Alita bisa menghadapi sisa pasukan yang mengejarnya dengan sangat mudah. Sementara itu di tempat yang berbeda, Japan berhasil menemukan Hugo dan akan membunuhnya. Namun tiba-tiba Alita datang tempat waktu dan berhasil menghentikan aksi Japan. Akan tetapi Japan memperingatkan bahwa Alita tidak boleh mengganggu tugas seorang hunter warrior untuk memburu buruannya. Karena faktanya Hugo telah ditetapkan menjadi seorang buronan yang entah oleh siapa dengan harga yang cukup tinggi. Alita yang merasa marah segera memperingatkan Japan jangan mengganggunya karena Hugo adalah buruannya. Yang kita tahu, hal tersebut Alita lakukan hanya untuk melindungi dan mengulur waktu untuk Hugo. Tapi tanpa diduga, Japan secara tidak puguh-puguh menusuk Hugo dengan dalih untuk meringankan pekerjaan Alita. Sontak, hal tersebut membuat Alita panik dan langsung membawa Hugo ke dalam sebuah gedung. Sementara itu Japan dan pasukan Centurion menunggu Alita keluar untuk menantikan apa yang akan dia lakukan. Di dalam gedung sendiri, Alita yang panik dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Beruntung saat itu datang Siren dan langsung mengoperasi dan merekayasa tubuh Hugo seakan-akan dia sudah mati. Setelah itu Alita pergi keluar dengan membawa potongan tubuh Hugo yang sudah direkayasa. Menyadari bahwa Alita sedang mempermainkan dirinya, Japan segera mencegah Alita untuk pergi dari tempat itu.
Akan tetapi pasukan Centurion yang melihat hal itu justru menganggap bahwa Japan akan mengambil buruan Alita. Hingga akhirnya Alita pun menebas wajah Japan yang dianggapnya telah melakukan pelanggaran. Thanks. Segera Ido memperbaiki Hugo dan mengganti tubuhnya dengan tubuh buatan. Di tempat lain, Siren memutuskan untuk tidak lagi bekerja sama dengan Vector setelah dia bertemu dengan Alita. Sementara itu, Alita dengan penuh amarah datang ke markas Vector dan mengobrak-ngabrik tempat tersebut. Setelah berhasil menghabisi semua robot pengawal Vector, Alita pun lantas mendatangi sang penjahat untuk membuat perhitungan. Namun lagi-lagi Greviska datang ke tempat itu dan menantang Alita untuk kembali bertarung. Dan seperti yang kita tahu, Greviska bukanlah lawan yang sepadan dengan Alita, karena membunuhnya bukanlah perkara sulit untuk Alita. Di tempat yang sama, tubuh Vector mulai dikuasai oleh Nova. Namun begitu, Alita tidak mau berkompromi dan langsung menghabisi Vector tanpa banyak berkata-kata lagi. Dan film pun diakhiri dengan adegan yang memperlihatkan Hugo akan pergi ke Zalem namun dicegah oleh Alita. Tapi sayang, Hugo harus terjatuh dan tamat.